Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Bible Study malam hari ini. Dimasuk dari bab 17, ya, bagian yang kedua dari buku Grace Revolution. Revolusi Injil, perubahan yang cepat dari kasih karunia, ya, kasih karunia Injil Kristus itu sama aja. Pribadi Yesus. Nah, hidup kita berubah benar-benar, ya. Kita mengalami kuasa hidup berkemenangan, bukan hidup yang kalah. Nah, dalam bab 17 ini bagian pertama, judulnya dulu ya, melepaskan kuasa memerintah. Jadi di mulut kita ada kuasa memerintah. Dan karena kita sudah menerima kelimpahan, abundant, ya, kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah, kita berkuasa dalam hidup. Berkuasa sebagai raja gitu. Jadi memerintah sebagai raja. Titah raja berkuasa, Alkitab bilang. Ya, jadi di dalam nama Yesus tentu saja. Nah, ini bagian dari udah mendengar, kan kita percaya. Percaya itu kan menerima, kan, tangan terbuka menerima. Tapi kita nggak letakin gitu aja, oh ya saya terima. Ya, kita work out, kita praktekkan. Nah, itu dengan berkuasa memerintah. Ya, doa otoritas kalau yang hari Minggu kita dengar. Perkataan yang karena kita udah tahu, oh udah dibayar di kayu salib. Oh udah diselesaikan. Ya, kalau itu kan baru gambar judulnya. Isinya apa? Oh udah dibayar oleh apa? Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Nah, tapi Pak, saya sakit nih, jantung saya bermasalah misalnya. Oh, saya berkatakan, jantung, kamu adalah jantung Kristus. Itu contohnya, ya, di dalam nama Yesus. Makanya di bagian pertama kita dibawa kepada perempuan yang biasanya menerima Elisa, ya, Elisa untuk ditempatin di ruang atas itu. Nah, ketika anaknya mati, dia bilang, it is well. Ya, semuanya baik. Nah, itu bukan menyangkali kenyataan. Memang kenyataannya anaknya mati. Tapi makanya ini mesti dilihatnya gini. Waktu kita menerima itu, tangan kita terbuka menerima dengan opini yang baik tentang Tuhan. Semuanya baik. Sama-sama kata semuanya baik. Makanya sering kita nyanyikan, kan? Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Nah, kita bukan hanya nyanyi, tapi kita tahu memang semuanya baik. Nah, saya adalah kebenaran Tuhan atau kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu tanpa ragu, saudara. Kenapa? Karena karya Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Bukan karena saya layak, tapi karena saya tidak layak, saya qualified. Siapa yang kerjakan? Oleh Yesus. Bahasa Alkitab selalu gitu. Oleh Yesus Kristus. Atau di dalam Yesus Kristus. Ya, saya adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita di dalam, artinya udah satu tuh. Udah, kita percayanya kekal tuh, Alfa dan Omega. Makanya kita percayakan segala dosa kita diampuni. Bukan hanya yang negatif tadi diampuni, ditebus, kutuk-kutuk. Tapi yang semua kebaikan Tuhan, semua yang Yesus saya terima menjadi milik kita. Pertukaran di kayu salib. Makanya dibilang terima kasih karunia yang negatif, tapi juga kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Kristus, kebenaran hadiah. Nah, walaupun sepertinya berputarnya di situ dan begitu mudah, banyak orang tuh tetap terbiaskan sama kenyataan. Dia nggak bisa bilang, mana bisa Pak, semuanya baik. Ya, kita lihatnya Yesus. Di dalam Yesus semuanya baik. Ya, jadi ketika kita berkata
Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Gak boleh ada sedikit pun keraguan. Makanya bahasa saya absolut mutlak. Kalau kita masih ada rasa hutang di hati kita, biarpun sedikit, kita nggak bisa rest. Orang masih ada hutang. Kan bener Pak, kita masih punya hutang. Kita kan berdosa, kita kan gagal. Kita bahkan sedang melakukan kegagalan misalnya. Oh betul, itu kenyataannya. Tapi kebenaran bahwa Yesus sudah pikul, sudah tanggung, sudah serap semua hutang kita kepada Bapa, dan Bapa itu diutungkan sebenarnya melalui korban Yesus ya. Dan dia beli kita. Itu nggak boleh ada sedikit pun keraguan. Tidak boleh ada sedikit pun. Banyak orang mempertanyakan sih. Nah itu yang setelah saya amati seperti itu. Iya, tapi, nah tapinya itu biasanya yang menyangkali kalimat yang pertama. Tuh. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Yesus sehat di surga, demikian saya di bumi sehat. Iya, tapi, nah ketika tapi, but, itu menghapus yang awal lagi. Itu masalahnya. Nah belum lagi, ya di buku ini diceritain ya, ini case yang umum ya. Ya terus kamu kalau itu status kamu, kedudukan kamu memerintah, duduk bersama Kristus di ruang atas, in heavenly places, pokoknya top lah bersama Yesus, udah gak bisa dikurang-kurangin lagi, absolut mutlak. Ya tapi kamu tetap harus minta ampun misalnya. Nah, saudara, ya orang kan pakai kan 1 Yohanes 1 ayat 9. Harus mengaku dosa, kalau nggak diampuni. Ya kita udah selesai urusan itu. Kenapa? Itu bukan buat anak-anak Tuhan, itu buat orang gnostik. Ya, orang yang nggak percaya bahwa ada surga neraka, orang yang nggak percaya Yesus sebenarnya intinya lah. Nah, tapi kalau mereka pun percaya bahwa Yesus, bahwa mereka orang berdosa, mengakui dan terima pengampunan dosa, mereka diselamatkan gitu di dalam Yesus. Intinya seperti itu aja. Jadi jangan dipakai untuk kehidupan kita sehingga kita fokusnya dosa. Karena itu Yohanes menulis bahkan 45 tahun lebih sebelumnya kan ada Rasul Paulus, ada penginjil-penginjil yang lain. Kalau mereka nggak tahu gini gimana? Masuk neraka semua? Ya enggak. Ya jadi itu settle dulu ya, paham ya. Jadi nggak masalah. Kita bisa berbeda tapi secara konsepnya. Kita minta ampun bukan untuk diampuni, tapi karena telah diampuni. Nah itu beda. Itu membuat kita bisa terbuka kepada Bapa. Bukan kabur dari Bapa, bukan lari menjauh dari Bapa. Wah nanti deket-deket udah tahu Tuhan memburu dosa, dipentung nanti jauh-jauh gitu. Oh bukan begitu ceritanya. Ya kita bisa terbuka, kita bisa cerita kegagalan tanpa takut. Ya jadi seperti dikatakan nih, seperti seorang bisnismen bisa membuka semua buku pembukuannya, lihat aja. Karena tahu semua utangnya udah lunas, silakan aja periksa. Gitu. Jadi hati nurani kita itu sempurna karena korbannya sempurna. Karena Tuhan sudah lunasi hutang itu rasa. Jadi gini, saudara, sekalipun orang itu hutangnya udah lunas, tetapi kalau hati nuraninya bilang ini belum loh, beritanya salah, jadi masalah. Tadi cerita sama teman, bahkan ya dia bilang, tahu nggak Pak Melki film Dracula? Ya, ini cerita Dracula. Kenapa dia jadi vampir? Ya, jadi vampir, jadi Dracula yang pengisap darah itu. Itu ada legendanya. Ceritanya begini katanya. Itu seorang raja, dia pergi berperang gitu. Nah, musuhnya kalah kan? Di peperangan, di medan perang, musuhnya kalah, rajanya menang. Tapi musuhnya licik, dia kirim seorang utusan untuk ke istananya untuk melaporkan bahwa si raja ini kalah. Jadi sang ratu dengar itu kemudian sedih, takut, dan dia bunuh diri, lompat. Saya bicara singkat-singkat aja ya.
Jadi ketika itu raja pulang, dia lihat queen-nya, ratunya bunuh diri, mati. Dia kecewa. Nah, disitulah dia kecewa, dia menghujat Tuhan, bla 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 bli bli bli. Ceritanya dia jadi vampir gitu. Jadi kerajaan vampir itu ya adalah film-film kayak gitu ya. Nah, itu legendanya. Nah, saudara, saya jadi ingat gitu. Sebenarnya kalau beritanya nggak akurat, nggak bener, Injil itu, orang Kristen bisa mati gitu. Ini contoh ya. Jadi gospel itu kan Godspell. Godspell ya, itu dari kata itu. Itu beneran, kalau ini di Inggris dari akar katanya itu sama. Jadi suatu kerajaan diserang sama musuh. Nah, kemudian rajanya keluar untuk berperang, tapi sang raja mengirim utusan itu disebut membawa kabar baik, Godspell. Makanya disebut gospel. Memberita kabar baik bahwa kemenangan itu kepada kota ya, di dalam benteng, raja kita menang gitu. Nah, dari dua cerita yang bertentangan tapi ceritanya sama, yang satu bunuh diri mati jadi menghujat Tuhan, sama kabar baik. Kalau kita dengar kabar baik dengan betul, hati nurani kita sempurna, saudara. Makanya ini menjadi benar-benar kritikal ya. Kalau kita baca di kitab Galatia tuh, pengkhotbah, pengajar yang mengajarkan Injil yang lain, itu mau ngomongnya agak susah ya. Disebut emang soalnya. Pertama yang dengar, yang nerima bodoh, yang nyampaikan disebut terkutuk. Jadi kalau orang bilang ini, oh Tuhan masih menghukum, terkutuk, masih ada emang di luar kasih karunia. Maksudnya beritanya, kalau saudara atau siapapun memberitakan Injil yang lain. Jadi kalau orang tanya, ya kan semua orang bisa aja mengklaim bahwa Injil dia paling benar. Ya gampang aja buat saya. Di Alkitab, Injil yang benar itu disebutnya Injil kasih karunia. Injil kasih karunia, satu. Kalau ada orang tanya, apa lagi Pak Melki? Injil damai sejahtera, Injil shalom, Injil keselamatan. Di Alkitab, saudara Google aja. Injil Kristus. Nah, Paulus juga bilang, Injilku. Nah, berarti Rasul kasih karunia. Jadi saudara jangan, maksud saya intinya gini, jangan mau digoyahkan sedikit pun. Karena ini urusan hidup dan mati jadinya. Kabar baik, nggak baik lagi kalau pakai tapi bahkan. Iya, kita menang, tapi, gitu kan. Iya, udah lunas, tapi. Nah, tapinya itu yang menghapus kalimat pertama, batnya itu. Iya, Tuhan sih kasih kita tanah Kanaan. Tapi di situ ada raksasa. Ya sama aja nggak dikasih namanya. Iya, Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dia juru selamat. Tapi kalau kamu nggak kerjakan keselamatan, kamu nggak selamat. Ya, jadi kita selamat apa nggak selamat? Nah, saudara, ini yang disebut identitas yang salah. Nah, kita harus memiliki pengertian yang absolut mutlak, nggak ragu-ragu. Makanya disebutnya it is finished. Sudah selesai. Ya, jangan pakai kata-kata yang bias. Harus benar-benar simple, sederhana. Dan tapi berdiri teguh. Kita sekali lagi yang mendengar, percaya, praktekkan. Jadi power itu dilepaskan, saudara. Ya, dalam segala hal. Kita tuh benar-benar reign in life. Ya, reign in life, terangmu bercahaya, perbuatan baik. Karena semua Tuhan yang kerjakan dari dalam diri kita. Kita sehat, kita makmur dengan tujuan, keluarga kita, anak-anaknya perkasa di bumi, diurapi. Apalagi? Pokoknya segala aspek, segala hal. Kita hidup berbahagia, hidup sukacita. Nah, tapi kalau dengar gini, ada orang dengar gini juga sih. Itu kan Pak Melki, itu kan Paulus.
Saya kan bukan Paulus. Ya Pak, ada gitu aja debat terus. Ya itulah salah satu, udah tersedia ini makan. Udah tersedia, bahkan di tengah-tengah lawan-lawan kita, di tengah masalah, di tengah raksasa, di tengah gunung-gunung persoalan, Tuhan sediakan hidangan. Bagian kita apa? Ya makan. Makan kan pakai mulut. Nah, itulah melepaskan kuasa pemerintah. Ya, bahkan di sini disampaikan juga di buku ini, bab ini, kalau agama itu memilah-milah dia. Nah, ini karena tadi bicara tentang pengampunan ya. Sekali lagi ya, kalaupun kita minta maaf, minta ampun, menceritakan kegagalan kita kepada Bapa, karena kita tahu kita sudah diampuni. Itu sangat berbeda sekali dengan orang yang minta ampun supaya diampuni. Ya berarti logikanya kalau belum minta ampun, menyatakan dosanya, sampai tulis-tulis dosanya semua gitu, ya pasti ada yang kelewat. Memang ada yang gak lupa melanggar 610 hukum Taurat, 613 hukum aturan-peraturan di bawahnya. Tahu aja enggak. Oh ternyata kalau ambil ranting di hari Sabat dosa ya di hadapan Tuhan. Misalnya, kan saya bohong kecil, kan maksudnya baik. Pokoknya semua udah nggak mungkin gitu. Nah makanya dipilah-pilah ajaran salah tuh memilah-milah antara kalau saya gini ya, hukum Taurat itu ada kesatuan komposit. Tapi karena orang Kristen mencoba, ya kita harus tetap di bawah hukum Taurat. Jadi ini hukum moral, ini hukum seremonial. Kita nggak ikutin hukum seremonialnya, tapi kita ikutin hukum moralnya. Udah mulai memilah, saudara. Padahal sampai Tuhan Yesus sampai bilang, satu iota pun nggak boleh hilang di hukum Taurat. Jadi sebenarnya orang yang menghargai hukum Taurat itu sebenarnya orang di bawah kasih karunia. Kenapa? Dia menempatkan hukum Taurat pada kedudukannya yang standarnya yang sebenarnya, tidak diturunkan sama sekali, tapi tidak di bawah masalahnya karena ada hukum kasih karunia yang lain. Hukum Taurat ini hanya dengan tujuannya berarti juga menyadarkan bahwa orang itu tidak mungkin dengan upaya usaha perform dirinya mencapai surga gitu aja, dapat dibenarkan, sehingga dia membutuhkan juru selamat. Nah, kalau udah butuh juru selamat, ya jangan balik ke sini lagi. Namanya bolak-balik, berzina rohani. Jadi penjelasannya begitu gamblang sebenarnya. Untuk lepas dari hukum Tauratnya, Tuhan sediakan kematian di kayu salib. Kalau kita percaya, berarti kita sudah mati bersama Kristus. Berarti kita bisa lepas dari suami lama ini dan menerima Kristus sebagai suami baru. Kalau balik lagi bolak-balik, namanya perzinahan rohani. Itu sebenarnya yang jelas, yang clear. Bukan, wah kamu menyembah berhala, perzinahan rohani. Iya, dosa memang menyembah berhala segala macam. Tapi dosa itu juga dibahas oleh darah Yesus. Jadi kita enak bikin dosa? Bukan. Kita tidak mau lagi di bawah penghukuman. Dan itu satu-satunya jalan, satu-satunya antidot, satu-satunya obat penawar untuk dosa. Dosa nggak berkuasa lagi. Firman Tuhan yang bilang, kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, jangan dibolak-balik. Gimana orang bisa bertobat kalau dikasih tahu dosanya, kalau nggak ditunjuk-tunjuk, kalau nggak ditekan, kalau nggak dimarah-marahin, kalau nggak digini-gini, dikasih takut, dikasih neraka. Rasul Paulus bilang, malah membangkitkan orang itu, malah membangkitkan dalam dirinya rupa-rupa perzinahan, las, hawa nafsu. Nggak gitu. Itu yang terjadi. Paulus bilang begitu, firman bilang begitu. Terus kalau kita di bawah hukum di bawah kasih karunia, apa yang terjadi? Yang terjadi, kita dengan tangan terbuka, dengan percaya, dengan rela menerima semua karya Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib, yang melampaui segala pikiran, dibilang, yang melampaui too good to be true. Sebenarnya nearly too good to be true, karena it's true kan. Tidak
udah nggak bisa kita bayangkan, kita harus terima, nggak layak tapi kita terima. Apa Pak implikasinya? Harusnya malah implikasinya simpel aja, thank you. Terima kasih, kamsia, ban-ban kamsia kita sama Tuhan. Kalau kita ngerti benar kan artinya kita hanya bilang terima kasih Tuhan, kau sudah kerjakan semua. Sudah selesaikan semua. Nah, kalau di sini diuraikan tentang pengampunan yudisial. Nah, kalau gereja bilang secara yudisial justifikasi. Ya, pokoknya justifikasi emang kasih karunia. Tapi ada pengampunan parental. Nah, hubungan. Kalau kamu berdosa, kamu putus hubungan dengan Tuhan. Ya, saudara punya anak. Anak saudara bisa salah sama saudara. Lu karena salah lu. Kalau sekali lagi salah, putus hubungan kita. Kita aja manusia di bumi nggak begitu, saudara. Kita aja tahu sekali anak tetap anak, nggak ada bekas anak. Ya. Jadi ajaran pengampunan ini begini nih. Saya baru dengar juga, tapi saya bagikan. Jadi pengampunan yudisial memang mengacu kepada pengampunan terhadap semua dosa di salib. Pada sisi lain, jadi paralel dengan itu kayak ada dua sisi. Orang di luar persekutuan dari sisi lain parental tadi ya, pengampunan parental, orang kalau dia melakukan dosa, orang itu di luar persekutuan dengan Bapa. Sampai orang itu mengaku dosa. Nah, tapi saudara kita harus dengar, tapi tetap aja sia-sia saudara. Karena ini upaya diri, malah lepas dari Kristus. Masa gitu Pak? Ya kita baca aja ayatnya. Kalau orang nggak percaya absolut mutlak bahwa sekali lagi kita masih berdosa nih, boro-boro masih berdosa, lahir aja belum, 2000 tahun yang lalu Tuhan bilang, Melki dosamu saya tanggung, Pak Budi juga semua, Bu Alda, Daniel, semua malu kamu saya tanggung, semua kemiskinan kamu saya tanggung, saya serap habis. Ya mana bisa Pak, kan Bapak belum lahir. Ya itulah di dalam Kristus, dia adalah Alfa dan Omega. Ya. Nah, jadi ketika orang itu, nah ini jadi warning yang kita harus dengar lagi. Jadi apa itu yang melepaskan kita dari kedudukan itu atau kemelekatan itu dengan Tuhan itu? Karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Itu bagian dibilangnya, kamu lepas dari Kristus. Padahal kita tahu kan, ranting pasti berbuah karena melekat pada pokok Yesus. Kita reign in life, berkuasa dalam hidup karena kita terima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Berarti sari-sarinya kita terima semua. Tuhan saya terima, Tuhan saya terima, Tuhan saya aminkan. Tapi bisa lepas katanya. Gimana? Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Nah ini kayak kalau saya pribadi, inilah yang membuat saya tuh sebenarnya berdiri teguh ketika waktu awal saya menerima kasih karunia. Ya, yang orang bilang kasih karunia hyper grace lah atau apa ya. Saya tema kasih karunia yang radikal ini, yang murni ini. Saya bilang kalau Kristus nggak efek, bahasa Inggrisnya soalnya Kristus nggak efek ya. Christ is become no effect. Whosoever, siapapun yang mengharapkan kebenaran melalui hukum Taurat. Lah kita harus mikir, waduh bahaya banget. Ya dalam kehidupan kita selalu saya tanya, nggak usah pakai masalah dulu deh. Saudara mau Kristus berefek nggak dalam kehidupan kita? Ya pasti jawabannya mudah, mau. Kalau saudara sakit mau nggak Kristus berefek? Kalau Kristus berefek apa Pak Melki? Ya sembuh. Kalau udah masih bergumul, stres, masalah keuangan, Kristus berefek gimana? Ya Tuhan supply, sediakan, provide gitu. Nah jadi kalau saya bilang sebaliknya, kalau Kristus nggak berefek apa? Nah masih ada kepercayaan yang salah, masih ada mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Apa itu? Mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat artinya mengharapkan pembenaran diri, bukan kebenaran hadiah itu. Upaya usaha diri untuk benar gitu kan, mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, bukan oleh Kristus, bukan. Kalau oleh Kristus artinya apa? Finish work, kebenaran hadiah.
Kebenaran saudara hanya hadiah. Saudara percaya bahwa nggak ada bener-benernya saudara dan saya di luar Kristus ya. Dulu kita orang berdosa, bener-bener berdosa, sekalipun orang baik kek, orang terkenal orang baik kek, kayaknya sembarangan banget tuh kalau ada pendeta bilang, ini kalau orang baik ini nih masuk neraka, saya ikut dia aja deh. Itu namanya Kristen progresif, yang kita juga nggak begitu. Ya, mengharapkan lagi. Firman Tuhan bilang, kamu hidup di luar kasih karunia. You are fallen from grace. Kamu jatuh dari ketinggian kasih karunia ke bawah lagi. Ya, efeknya apa Pak Melki? Lepas dari Kristus. Kristus nggak efek. Mati dong masuk neraka. Nah, makanya bahasa saya lebih pegang bahasanya, orang itu Kristus tidak berefek. Dia punya Kristus, dia punya Roh Kudus, dia punya terang, tapi hidupnya ya nggak ada bedanya sama orang dunia. Orang dunia celaka ya dia celaka, orang dunia kena wabah ya dia kena wabah, orang dunia hidup menderita habis-habisan, jadi tua, keriput, ini yang ada bedanya. Ya kan kita juga begitu Pak Melki. Enggak. Tersedia semua. Ya, sehat, kuat, segar, dimudahkan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, rumah tangga, keuangan, kesehatan, dimudahkan lagi. Wah, kalau Pak Melki sampai itu mah memberikan PHP. Itu firman. Nggak mau juga nggak apa-apa. Bukan saudara yang masuk neraka. Tapi tersedia. Makanya kalau ini emang ekstrim ya. Kalau orang Galatia tuh dia dikasih tahu, wah kalau kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Berarti yang nyampein siapa? Orang-orang Kristen juga. Dari mana? Dari Yerusalem datang. Murid apa? Gereja juga, dari gereja juga. Gerejanya Yakobus bahkan tuh. Adiknya Yesus secara jasmani. Tapi jelas-jelas dibilang, ketika orang itu menyunatkan diri karena supaya selamat, ini saya nggak bicara sunat kesehatan ya. Sunat menurut hukum Taurat itu membuka pintu untuk masuk lagi di bawah hukum Taurat sebetulnya. Salah satu, salah semua. Ya. Nah itu balik lagi di bawah kutuk hukum Taurat. Kristen sih Kristen, tapi nggak sama aja. Nggak ada pengaruhnya tuh. Mau punya Yesus, nggak punya Yesus. Sama aja hidupnya. Ya makanya kita rapi-rapi, pelan-pelan. Saya mau terima pertama. Saya mau terima. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saya terima kelimpahan kasih karunia. Saya nggak mau sedikit-sedikit, saya mau banyak. Saya terima. Makin hari makin dengar, saya terima kebenaran hadiah. Implikasinya apa, Pak? Ya firman Tuhan bilang, kamu reign in life. Hidup, ya. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ya hidup di dalam kasih karunia, bukan mati. Kalau hidup di luar kasih karunia, nggak ada lagi sari-sari makanan dari pokok. Karena tadi bahasanya lepas ya. Bahkan di Roma 4 ayat 13-14 dibilang, sebab, ya jelas ya, sebab bukan karena hukum Taurat, bukan karena kebenaran diri, bukan karena usaha upaya diri, telah diberikan janji kepada Abraham. Nah ini kita nih, waktu kita di bawah kasih karunia, kita terima semua janji Tuhan kepada Abraham. Kamu milik Kristus, kamu keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji Allah. Galatia 3 ayat 19, kita nggak usah buka. Artinya nih kita dikembalikan nih, berkat Abraham bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. Itu yang Abraham terima. Dan keturunannya. Makanya kita disebut keturunan Abraham di dalam Kristus. Bahwa ia memiliki dunia. Tuhan pentokin tuh, memiliki dunia. Ya, memiliki dunia. Semua nih dunia. Ini dari satu kata ini aja, wih, memiliki dunia. Sembarangan tuh kalau ada orang bilang, lu orang Kristen, lu minoritas, lu orang Kristen, lu kecil lu. Oh, nggak bisa. Kita bersama Kristus, kita memiliki dunia. Kita reign in life. Harus jelas. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jelas ya. Jadi kalau dibilang ini, positifnya Pak, saya
memiliki kebenaran iman, kebenaran hadiah, kebenaran iman sama ya, tangan terbuka menerima. Saya memiliki dunia, saya mewarisi berkat Abraham. Amin. Ayat 14-nya. Sebab, pakai bahasa begini, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, nah, jadi agak rumit ya. Sederhana dibikin rumit nih kalimatnya. Ya ampun Tuhan. Ya. Maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Jadi kalau ada orang menganggap sebagai orang Kristen, kan kita Roma kan, oh kalau saya memperoleh berkat, itu harus mengikuti perintah-perintah Tuhan gitu. Saya harus benar dulu di hadapan Tuhan, baru saya qualified untuk menerima berkat. Kan ada yang bilang begitu kan. Nah ini kan soal berkat kan, menerima bagian yang dijanjikan Allah, soal mewarisi dunia. Sampai gede deh, gedenya ya. Kalau udah mewarisi dunia, bayangan saya gini. Kalau saya mewarisi dunia, ya nggak mungkin saya tergeletak di rumah sakit gitu. Termasuk kesehatan, termasuk kemakmuran, termasuk segala berkat. Orang mewarisi dunia yang besarnya gitu. Nah, kalau itu dia bilang gitu, kamu tuh iman sia-sia. Iman sia-sia apa ya? Ya sia-sia gitu. Karena kita kan percayanya kebenaran hadiah, iman. Sia-sialah iman. Nah, sama kan tadi. Kristus tidak berefek. Sebenarnya sama aja. Lu beriman gini nggak ada artinya lu Melki. Zero. Bahkan disebut dan batalah janji itu. Ya. No effect. Iman tadi nggak efek. Janji itu zong. Lu di PHP lu. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang gini, kenapa ya saya nggak ngalamin? Kenapa ya saya nggak ngalamin? Mestinya sederhana jawabannya. Kamu hidup di bawah kasih karunia nggak? Kamu terima nggak kelimpahan kasih karunia? Ya saya terima dong. Saya juga terima kasih karunia. Tapi juga kan ada hukum Taurat. Nggak boleh dibuang-buang loh Pak Melki. Nggak boleh loh. Jangan pilih-pilih loh. Bahasa-bahasanya kayaknya rohani. Terus kerjasama loh. Di Galatia sebenarnya dijelasin itu namanya bukan kerjasama, bukannya apa tadi, kerjasama terus apa, keseimbangan, bukan, ada percampuran udah jelas, dan Tuhan muak dengan percampuran. Ya, mau panas, mau dingin, mau panas kasih karunia, mau dingin batu hukum Taurat ya hukum Taurat. Kenapa Pak Melki? Oh hukum Taurat juga boleh, tapi lakukan benar-benar. Karena saudara orang itu akan mentok sampai benar, Tuhan nyerah, Tuhan nggak sanggup. Apalinnya aja nggak sanggup 613. Belum bikinnya. Belum nggak boleh salah. Nah, saya butuh juru selamat supaya begitu. Tapi kalau percampuran, suam-suam kan percampuran. Dingin nggak, panas nggak, suam-suam. Oh, kalau dia pikir gini, ya kan saya ada kasih karunia. Tapi kita harus begini juga. Tuhan tuh enak. Kenapa? Karena ketika upaya diri, otomatis itu menolak, menista karya Yesus. Mudah-mudahan saudara paham maksud saya. Nah, sering saya katakan, itu mengharapkan ke diri, udah langsung sama juga, ya Kristus sia-sia buat mati di kayu salib. Itu menista namanya. Paham? Ya, jadi bilang, saya nggak mau Kristus nggak berefek. Saya nggak mau iman saya sia-sia. Saya nggak mau janji batal. Saya mau janji Tuhan itu berlaku dalam kehidupan saya. Saya mau kebenaran iman itu berlaku dalam kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Ya, saya mau hati nurani saya nggak ada hutang lagi. Ini udah benar-benar sistem dunia itu paradoks, berbeda dengan sistem dunia. Sistem dunia itu orang itu dijejelin dengan tuduhan. Supaya dia bertobat, supaya dia jadi orang baik. Lu harus dulu. Nah, saudara pernah lihat anak-anak yang dihajar dengan semua. Emang bodoh sih kamu, emang lu malas belajar, emang lu udah dituduh aja. Nah, ada kan orang gitu, darinya pinter, benar-benar jadi bodoh, jadi stres banyak saudara sebenarnya. Nah, tapi kalau gitu, kamu begini tuh Tuhan tetap mengasihi kamu, hati kandarani kamu sempurna. Tapi saya bikin salah Pak. Saya nama Yesus, lempar ke kayu salib. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Jangan fokus dosa. Kita memiliki jaminan penuh.
Absolut mutlak. Sekali selamat tetap selamat. Bukan karena saya baik, karena darah Yesus. Nah, pendeta kan mikirnya nggak begitu. Ya, pendeta di sana sini ya. Jemaat harus dibuat cemas. Jangan dikasih tenang-tenang. Terus orang bilang gini, itu baru tuh khotbah makanan keras tuh. Bener tuh khotbah harus gitu. Saya khotbah nggak tendeng-tendeng ya, nggak tendeng-tendeng aling nih. Saya apa tuh dia bilangnya? Menemplak dosanya. Wah, kalau perlu di mimbar gitu. Kamu orang berzina. Misalnya gitu. Terus dia bilang, wah itu baru pendeta tuh. Apakah itu kebenaran? Apa itu memberikan solusi? Jelas tidak, saudara. Berapa banyak pendeta-pendeta seleb yang jatuh akhirnya. Pendeta seleb itu pendeta yang terkenal, yang jabatannya banyak. Jadi gimana dong Pak? Kalau yang seleb aja jatuh, gimana yang Bapak? Baru pendeta kerocok misalnya bilang gitu. Kerocok dari mana? Enggak. Kristus bekerja dalam hidup saya. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan taruh dalam mulut saya perkataan sendiri. Penuh kebaikan, penuh kasih. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Pokoknya Tuhan baik kepada saudara. Tapi kita ikut rule-nya dong. Jangan, Tuhan tuh baik sama semua orang. Iya betul, Tuhan mati buat semua orang. Iya betul. Tapi by grace through faith. Oleh karena kasih karunia melalui iman. Ya nggak bisa dong. Kita lahir dari Adam aja udah otomatis kita orang berdosa. Iya betul, karena nggak ada seorang pun yang nggak keturunan Adam. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, ini kan Adam kedua. Kamu mau nggak mati, disediakan kematian? Kamu mau nggak mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus? Cuman terima doang, pakai didebat lagi. Ya, oke. Nah makanya Rasul Paulus nggak pakai tendeng-tendeng aling. Ya ini beberapa ayat terakhir, Kisah 13 ayat 38-39. Yang panjang harus jelasin ini ya. Jadi ketahuilah, ini khotbah Paulus di Kisah 13 itu satu set khotbah Paulus dicatat semua. Nah ini puncaknya ya. Hai saudara-saudara, oleh karena dialah, jelas ya. Bukan oleh karena Pastor Prince atau oleh karena Melki gitu, bukan, jauh deh ya. Maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Bulet udah. Nggak sebagian, ini pengampunan dosa. Lanjut 39. Di dalam dialah, sekali lagi ya, karena dia, di dalam dia, ya setiap orang yang percaya menerima, memperoleh pembebasan dari segala dosa. Ini saya sebut diampuni dosanya dan dibenarkan sepenuhnya. Pembebasan dibenarkan sepenuhnya. Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, hukum Taurat. Jadi kalau balik lagi, nggak memperoleh yang ini. Masalahnya di situ, saudara. Makanya Tuhan tuh kritikalnya sebagai orang di bawah kasih karunia. Kita selalu berhadapan dengan seolah nggak boleh loh dibuang. Nggak dibuang. Nggak buat kita. Karena kita udah di sini, di dalam Kristus. Ya, nggak bisa diri di dua perahu, nggak bisa. Entah upaya diri, silahkan di bawah hukum Taurat. Entah pekerjaan sempurna Yesus. Konsekuensinya saudara jadi baik gitu aja kalau di sini. Kalau di sini implikasinya saudara jadi mati. Kalau pikir nggak apa-apa lah saya mati, ya udah mati. Semua kehidupannya mati. Kenapa? Karena terkutuk. Kalau di sini implikasinya saudara diberkati, saudara jadi baik, saudara jadi mulia. Kenapa? Ya saudara terima Yesus yang mulia di dalam saudara. Silahkan Tuhan bekerja. Ya tapi kan nanti orang jadi hidupnya perilakunya nggak baik. Ya Kristus perilakunya nggak baik itu di surga. Atau Roh Kudus ngajakin, Mel, yuk kita dugem yuk narkoba yuk, gitu. Yang pasti tidak. Omong kosong itu semua, mana ada. Kita bahkan diubah dari dalam keluar. Makanya disebutnya kan, ya nature-nya beda gitu. Kalau babi dimandiin, dilepas ya masuk ke kubangan. Kalau babi sudah diciptakan baru, misalnya jadi apa?
Singa Yehuda gitu. Disuruh main lumpur aja nggak mau. Kucing misalnya disuruh main air aja nggak mau. Karena nature-nya udah berbeda ya. Nah, jadi tegas, nggak mencela-mencela ya. Nah, banyak orang tuh menolak. Saya mau baca dulu ayat 40-41-nya, sambung terus ya. Nah, ini waspada ini karena waktu dia khotbah Paulus ya, banyak orang Yahudi terutama itu menentang kan. Makanya dia bilang waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab Nabi. Ini bagi orang yang menentang ya. Tapi emang pasti ada. 41, ingatlah hai kamu penghina-penghina. Jadi saudara harus jelas ya. Ketika kita terima kasih karunia, kita menerima karya Yesus, bukan menghina Yesus seperti tuduhan. Ya. Apalagi itu asumsi lagi. Ini pasti hidupnya nih jadi brengsek nih, misalnya gitu. Tapi tercengang lah katanya dan lenyaplah tuh. Kaget-kaget deh lo. Gitu. Lenyap lo, bahkan begitu tuh bahasanya Paulus tuh. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak dapat kamu percaya jika diceritakan. Jadi cerita ini memang bagi sistem dunia, bagi manusia, kalau kita nggak dijelaskan oleh Roh Kudus, nggak bisa ngerti memang. Sayangnya kenapa orang Kristen tuh juga ditembok-tembok, dibenteng-benteng sama musuh udah terlalu tebal, sampai nggak percaya kalau diceritakan. Seindah itu. Bahkan Rasul Petrus bilang dalam 2 Petrus 3 ayat 16, hal itu dibuatnya, ini Petrus cerita tentang Paulus ya, dalam semua suratnya, jadi surat-surat Paulus yang dibaca oleh Petrus, apabila dia berbicara tentang perkara-perkara ini, maksudnya perkara-perkara Injil, kasih karunia, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Rasul Petrus aja sebagai, memang dia rasul untuk orang Yahudi ya, dia bilang, susah lo dipahami lo. Buat dia ya. Tetapi orang yang tidak memahaminya, nah jadi peringatan lagi. Kalau lu nggak paham yang kayak gini, yang tidak teguh imannya, kan tadi kan kebenarannya dia kan mesti teguh. Itu memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sebenarnya orang-orang bilang ini, sesat lu Pak Melki, ngaco lo, dimudahkan lagi, ngaco lo. Misalnya apalah, berlari tidak menjurus, berjalan tidak menjalan, sekolah dosa lu diampuni. Sebenarnya mereka mau putar balikan gitu, kesian sebenarnya. Saya nggak akan apa-apa. Ya, sama seperti yang mereka perbuat dengan tulisan yang lain. Jadi selalu ada memang oposisi. Bahkan beberapa orang bilang gini, kalau belum dihina begitu, belum memberitakan kasih karunia secara radikal katanya. Seperti Rasul Paulus, sampai dia bilang sesat gitu ya. Waktu dosa bertambah-tambah, kasih karunia huper perisio. Wah, kalau gitu enak dong bikin dosa, gitu-gitu. Nah, tapi oke lah. Ya jadi sampai yang jelas yang geram itu siapa? Jadi waktu Injil itu diberitakan murid-murid, sebenarnya imam-imam mahkamah agama yang geram. Dijelasin makin marah memang. Nah, waktu dijelasin gitu memang ditulis lagi. Sebenarnya ada bagus ya, di Kisah Para Rasul, di Kisah 22. Ini menjelaskan dulu ya. Paulus itu siapa? Dia orang Yahudi, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Saya cuma mau bilang dia murid Gamaliel, yang benar-benar sungguh-sungguh di bawah hukum Taurat. Nah, Gamaliel ini waktu Injil itu diberitakan, orang-orang Yahudi yang ortodoks lah gitu ya, yang menentang gitu. Nah, ini ada Gamaliel. Gamaliel Kisah 5 ayat 35. Sesudah itu ia berkata, nih Gamaliel berkata kepada sidang, hai orang Israel, pertimbangkan baik-baik katanya. Makanya ini bagus. Yang saya selalu juga sampaikan, saudara, kalau saudara belum mengerti ya kasih karunia, saudara jangan tentang dulu, simpan aja dulu. Saya juga gitu kok. Waduh, ini belum paham yang ini, simpan dulu. Ya kalau buang gampang, maksudnya selalu bilang. Ya, apa yang udah kamu perbuat terhadap orang-orang ini, maksudnya orang-orang Kristen. Ayat langsung aja saya lompat ya, ayat 38-39. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap.
ya pasti lenyap. Tapi, nah terusnya, tetapi kalau berasal dari Allah, ini dia punya hikmat ya, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Nggak ada yang bisa lenyapin saudara. Mungkin ternyata juga nantinya bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Ya sebenarnya sih orang menentang kita, menentang saudara, saudara berdiri teguh, ya biarinin aja. Ya kamu nonton saya makan istilahnya. Nggak perlu juga kasar sih sebenarnya, cuma dalam hati aja. Ya kamu ya udah. Ya, jadi belum ngerti jangan tolak sebenarnya intinya. Itu yang disampaikan oleh Gamaliel. Oke ya, saya nggak panjang lebarkan, sampai sini aja. Jadi kita benar-benar berkuasa untuk memerintah, reign in life, ya, untuk melepaskan kuasa memerintah di dalam kasih karunia. Saudara yang mendengar rekaman YouTube, saudara berkata, waduh, saya baru dengar nih Injil kabar baik seperti ini, tapi saya belum pernah menerima Yesus. Bukan kebetulan saudara sampai kepada rekaman ini. Mari ikuti saya berdoa untuk terima Yesus. Katakan gini ya, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi saya, dibangkitkan untuk pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Segala dosa saya sudah diampuni dan saya sudah dibenarkan sepenuhnya. Saya berkuasa dalam hidup karena menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.